Bapak mohon izin boleh bertanya Pak, satu pertanyaan Pak. Boleh, silakan. Pak Pak Anies mohon izin Pak, ini mewakili teman-teman guru pendidikan agama Islam di Jakarta Pak. Karena teman-teman di sini berasa bahwa Pak Anies walaupun gubernur tapi rasanya presiden Pak. Jadi pertanyaannya Pak, kita teman-teman guru agama minta diperhatikan terus dalam kebijakan Provinsi DKI Jakarta Pak, khususnya teman-teman yang belum terangkat di P3K Pak di tahun 2021 kemarin. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Terima kasih untuk semua guru yang pernah membeli pelajaran, karena dengan upaya keras mereka, dunia menjadi tempat yang menakjubkan. Hadirin, inilah dia Obras, obrolan santai Ramadan bersama Pak Kiai Munahar Mukhtar, Bang Ajis, dan Pak Suherman. Baik. Hadirin, saya kira kita tidak perlu kecewa ya untuk hari ini Pak Gubernur tidak menyapa kita. Tapi saya yakin kita punya kesempatan sampai nanti Isya. Karena Pak Gubernur sudah dalam kondisi di dalam acara, dan jika nanti maghrib beliau bisa menyapa kita lewat Zoom, sikat aja, gitu ya, betul ya? Betul, amin. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap menjadi guru yang terbaik di DKI Jakarta, dan sesuai dengan tema kita, Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian, bahwa tema kita hari ini adalah Guru Pendidikan Agama Islam Jakarta mewujudkan generasi milenial yang berjiwa Qurani. Nah, ini tepat sekali nih. Sekarang di hadapan kita sudah ada Pak Suherman sebagai Biro Dikmental dari Provinsi DKI Jakarta. Kemudian ada Bang Ajis sebagai anggota DPRD yang membidangi pendidikan Komisi E, dan tentunya yang paling sama-sama kita muliakan dan kita hormati Pak Kiai Munahar Mukhtar selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi kita beri aplaus untuk yang ada di sini. Baik, saya sebenarnya sudah banyak pertanyaan pancingan yang akan diberikan kepada Pak Gubernur nih. Tapi dalam hal ini diwakili oleh Pak Suherman, dan kita tidak patah semangat karena Pak Suherman ini juga mewakili suara dari Balai. Nah, untuk itu yang pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Suherman nih, ya, terkait dengan bagaimana peran dan fungsi bagi teman-teman guru pendidikan agama Islam terhadap tata kelola kota yang kita kenal bahwa Pak Gubernur telah mengeluarkan istilah-istilah sebagai kota Jakarta kota kolaboratif, kemudian maju kotanya bahagia warganya. Bahkan yang terakhir kita melihat tema ceramah yang disampaikan oleh Pak Gubernur di UGM itu adalah yang bertema tentang menjadi manusia bernilai, menyongsong Indonesia memimpin dunia tahun 2045. Saya kira ini adalah menjadi bagian dari teman-teman GPI. Kira-kira seperti apa pandangannya Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman dari Biro Dikmental Pemprov DKI Jakarta. Alhamdulillah, sore hari kita bisa bermuajahah, bertatap muka bersama. Saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Ibu dan Bapak Guru Pendidikan Agama Islam, bukan hanya di wilayah Jakarta Barat, tetapi juga ada perwakilan dari wilayah-wilayah yang lain. Alhamdulillah, sebelum saya jawab pertanyaan tadi, ini kondisi Pak Gubernur sekarang ini memang sedang sibuk banget ya, acara dari acara maraton. Jadi makanya tadi juga diminta Zoom, terus ditelepon langsung. Mudah-mudahan nanti pada akhir atau sebelum acara berakhir, Pak Gubernur juga berkenan sempat menyapa kita semua. Apakah itu via Zoom atau taping video singkat dari Pak Gubernur untuk menyapa kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati,
Di sini juga ada yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan, Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita semua, Kiai Haji Munahar Mukhtar, Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga di samping saya juga ada Bapak Perwakilan dari Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta yang menggeluti bidang pendidikan juga ya Pak Haji ya. Baik, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, sebetulnya peran dari guru-guru, ya Bapak dan Ibu sekalian, guru pendidikan agama Islam di Provinsi DKI Jakarta ini sangat-sangat menentukan, sangat-sangat urgent. Ya, Bapak Ibu adalah orang yang berada di ujung tombak pendidikan. Ya, di tangan Bapak Ibu lah nilai-nilai religius itu ditanamkan kepada anak-anak didik sebagai generasi muda kita ke depan, sebagai pelanjut dari generasi-generasi yang ada sekarang ini. Nah, ke depan insya Allah kita akan selalu memperhatikan nasib dari Bapak Ibu guru semua ya. Tapi intinya DKI memperhatikan kita ya Pak ya. Betul, jangan khawatir Bapak Ibu ya, jangan khawatir, insya Allah ini kan kalau untuk pengangkatan nih, saya langsung to the point saja nih. Kalau untuk pengangkatan ya P3K dan ASN dari guru GPAI ini kan sebetulnya kewenangan dari pemerintah pusat ya, melalui Kemenak tentunya. Tetapi kita juga punya andil di sini, dalam artian pengajuannya tetap dari kita. Pengajuannya itu dari kita. Untuk teman-teman yang berada di sekolah umum di bawah Dinas Pendidikan DKI. Betul. Jadi nanti begitu, kalau nggak salah tahun 2022 ini juga itu akan ada pengangkatan lebih kurang sebentar saya buka datanya. Akan ada pengangkatan insya Allah Baik Pak Syahraman, sebentar saya potong. Pak Gubernur menyapa kita lewat telepon. Oke. Kita dengarkan Pak Gubernur akan menyapa kita lewat telepon. Okay. Halo? Sudah ya? Bentar tuh. Sudah nyambung Pak Do? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Gubernur. Sudah terdengar Pak Gubernur dengan kami? Bapak, Assalamualaikum. Halo Pak. Silakan Pak. Halo, Pak. Saya bisa secara langsung. Bisa Pak, bisa Pak. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Panitia Kegiatan Bersama Ramadan Guru Pendidikan Agama Islam Bapak Saifullah dan Bapak Ahmad Fuad Hasan. Saya hormati juga Kiai Munahar Mukhtar, Ketua Majelis Ulama Provinsi DKI Jakarta, dan seluruh keluarga besar para guru pendidikan agama Islam di Jakarta Barat yang pada sore hari ini yang mengadakan wisuda tahfiz, tampilan anak yatim dan dua hafal tetap bersama. Izinkan saya pertama menyampaikan rasa syukur. Alhamdulillah kita semua diberi nikmat kesehatan. Allah mudahkan untuk menjalani bulan puasa sehingga sudah melewati 13 hari kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan sore hari ini saya terima kasih atas undangannya
mohon maaf pada saat yang bersamaan ada kegiatan yang sudah terlanjur lebih lama komitmennya sehingga tidak mungkin saya tinggalkan dan tidak bisa menghadiri secara fisik, tetapi melalui tempat ini lewat melalui fasilitas telepon digital dan apa dan terus menyampaikan apresiasi kepada YPAI Jakarta Barat yang sudah ikut menyantuni anak-anak yatim menuju Alfa dan sudah menjadi pembimbing agama Islam bagi begitu banyak siswa. Alhamdulillah hari ini adalah hari wisuda. Insya Allah di setiap anak-anak yang hari ini wisuda, di setiap anak-anak yang hari ini menerima santunan, dari mereka akan memancar cahaya pahala dari para guru agama Islam yang menebarkan jariahnya lewat ikhtiar mulia ini. Saya sampaikan apresiasi, terima kasih untuk buat anak-anak semua. Belajarlah yang rajin, belajarlah yang serius, tekun, jangan pernah merasa lelah dalam belajar. Insya Allah kalian semua nanti akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia, pribadi yang memiliki fondasi iman Islam yang amat kuat, insya Allah memiliki kompetensi yang akan mengantarkan pada prestasi-prestasi. Pada semua saya sampaikan terima kasih dan insya Allah di lain waktu bisa silaturahmi langsung seperti biasanya. Mohon maaf kali ini tidak bisa berjumpa langsung, tapi alhamdulillah tersambungkan lewat telepon ini. Demikian barangkali sapaan dari saya. Titip salam paham untuk semuanya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin boleh bertanya Pak, satu pertanyaan Pak. Boleh silakan. Pak Anies mohon izin Pak, ini mewakili teman-teman guru pendidikan agama Islam di Jakarta Pak. Karena teman-teman di sini berasa bahwa Pak Anies walaupun gubernur tapi rasanya presiden Pak. Jadi pertanyaannya Pak, kita teman-teman guru agama minta diperhatikan terus dalam kebijakan Provinsi DKI Jakarta Pak, khususnya teman-teman yang belum terangkat di P3K Pak di tahun 2021 kemarin. Insya Allah tentu insya Allah jadi perhatian dan mudahan tahap demi tahap semuanya nanti bisa tuntas insya Allah. Amin. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Salam banyak kali guru agama Kota Jakarta Barat dan juga perwakilan dari kota yang lainnya Pak, DKI Pak. Kami hadir hari ini. Terima Pak. kasih. Baik, terima Salam kasih. saja untuk semuanya ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, kita beri aplaus untuk Pak Gubernur kita. Allahu Akbar. Sedikit mengobati kerinduan kita ya. Paling tidak teman-teman itu sudah ada suara dari Pak Gubernur bahwa di tahun ini nanti akan diperjelas oleh Pak Suherman tentang nasib kita di P3K tahun 2023. Saya kira Pak Suherman bisa dilanjutkan Pak. 2 menit ya Pak ya. Waktunya silakan Pak. Ya, baik. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan komitmen dari Bapak Gubernur memperhatikan nasib dari Bapak Ibu para guru GPAI semua. Insya Allah ya. Nah, sebagai tambahan informasi bahwa pemerintah pusat tahun 2022 ini berencana untuk membuka formasi ASN untuk guru-guru P3K, termasuk juga di dalam guru PAI. Nah, ini yang dibuka Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi telah membuka 758.018 orang formasi untuk ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2022 ini. Nah, namun hingga saat ini pemerintah daerah baru mengusulkan sebanyak 17,3% atau sekitar 131.239 formasi termasuk Singkat guru Pak agama. Suherman, Ya. DKI sudah mengusulkan belum untuk kita?
kemarin usulan dari ininya sudah masuk. Sudah masuk BKD ya kepada Menpan RB. Mudah-mudahan insya Allah ya. Jadi teman-teman, DKI sudah mengusulkan GPI P3K di tahun 2022. Baik, terima kasih Pak Syarman. Sementara itu dulu, saya langsung ke Pak Kiai ini. Pak Kiai, ini momen nanti Bang Ajis belakangan. Mohon izin Bang Ajis ya. Nah, bagi ini momen Ramadan bahwa kita tahu tantangan ke depan teman-teman GPI itu luar biasa di era milenial sekarang, terutama kita yang benar-benar berhadapan langsung dengan peserta didik. Kira-kira seperti apa yang seharusnya dilakukan sebagai guru agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang saya hormati Bang Haji Aziz, Bang Haji Abdul Aziz, Kota DPRD DKI, dan Pak Suherman dari utusan Biro Mental, seluruh pengurus GPAI baik di Jakarta Barat atau wilayah lainnya. Pertanyaan yang agak sedikit menarik, apa yang harus dilakukan sebagai guru agama menghadapi era milenial, menghadapi tantangan zaman saat ini? Saya pernah jadi guru agama itu di tahun-tahun 90-an atau 87 sampai 90, mungkin sampai 92 kali. Pernah jadi guru madrasah, sama apa ente semua. Emang nasib guru agama ya tinggal tergantung keikhlasan. Nggak bisa diukur dengan pendapatan, susah. Kalau kita ngukur pendapatan susah, lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi kalau kita nikmati jadi guru agama, itu akan terasa nikmat, dan rezeki biasanya datang dari mana aja itu. Makanya ini kalau Allah sampaikan intan surullah yang surkum, kalau kau menolong agama Allah, kamu pasti ditolong. Jadi guru agama ini salah satu mujahid di jalan Allah. Nah, menghadapi era saat ini, menghadapi anak-anak didik saat ini memang lebih sulit dari anak-anak terdahulu. Kalau dulu anak-anak kita itu akan taat sama gurunya. Kita nih waktu zaman masih sekolah, ketemu guru itu kadang-kadang kita takut. Ada guru lewat, kita mikir, kenapa? Ini guru masih punya karisma. Takut murid itu ketemu guru. Kalau sekarang terbalik, murid ketemu guru, kalau perlu gurunya ditabrak di tengah jalan. Iya, ini siapa yang salah? Kadang-kadang yang salah gurunya juga, gurunya macarin anak muridnya, jadi muridnya lawan. Ini kalau terjadi. Berarti guru milenial ini. Kalau guru milenial, memang kita saat ini menghadapi anak-anak kita harus bisa menyesuaikan diri. Kita kerasin tuh nggak bisa anak-anak kita. Sistem pengajaran keras, kalau zaman dulu kita pakai agak sedikit, ya bukan keras sih, memberikan didikan kepada anak-anak kita. Umpama dia menghafal nggak bisa, guru masih bisa bawa rotan. Ketika anak itu nggak bisa, pukul tangannya sama rotan. Ini besoknya anak itu pasti akan bisa. Kenapa? Dia takut. Walaupun karena rasa takut, tapi dia bisa melaksanakan sebagai seorang murid untuk mempelajari apa yang diajari. Tapi kalau sekarang guru bawa rotan, anak salah digebuk sama rotan, besok polisi manggil guru. Ya ini salahnya sekarang. Kadang-kadang murid wali muridnya melaporkan guru. Makanya maaf, ilmu itu tidak akan bawa berkah dan manfaat kalau tidak ada keikhlasan dari guru ketika dia mengajar. Kemudian orang tua ketika menitipkan anaknya, kalau sama-sama tidak ada keikhlasan, ini anak susah dididik. Kalau dulu gurunya ikhlas, wali muridnya juga ikhlas, anaknya jadi taat. Kalau sekarang memang agak sulit. Iya. Jadi itu baik, problemnya. saya teringat perkataan Ki Hajar Dewantara nih Pak Kiai, bahwa mengajarlah dengan ikhlas, karena murid-muridmu datang pun dalam keadaan yang ikhlas. Jadi ini selaras apa yang tadi dikatakan Kiai, dan saya kira kalau ukurannya keikhlasan, kira-kira teman-teman GPI semua ini adalah aliran Al-Ghazali semua Pak Kiai.
Jadi ikhlas banget tadi ini. Sementara itu Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai ya. Nanti kita lanjut. Lanjut ke Bang Ajis. Bang Ajis saya langsung mau tembak aja nih Bang Ajis. Tadi dari Pak Gubernur sudah memastikan bahwa kepedulian terhadap kita sebagai GPAI, dan juga Pak Suherman juga sudah mengatakan bahwa sudah ada disposisi surat BKD pengajuan formasi P3K di tahun 2022 untuk teman-teman GPAI di tahun 2022 ini. Nah, saya minta kepada Bang Haji sebagai anggota Dewan DPRD, proses pengawalannya. Kira-kira teman-teman di sini pun butuh sosok Bang Haji untuk bisa mengawal sampai di mana proses ini. Kira-kira gitu Bang Haji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Munahar, Ketua MUI DKI Jakarta, yang saya hormati Pak Herman, ini rekan saya juga di Dikmental. Kemudian saya hormati Ustadz Mansuruddin, alhamdulillah bisa hadir dari Majlis Zikir Asamawat, Bapak Ibu guru semua. Ya, yang pertama tadi saya apresiasi untuk adik-adik kita nih yang takfid. Ini kan benar-benar dari hasil guru agama. Maka dari itu, nah di sini ada 3 orang nih, ya Kasatlah pendidikan. Jadi saya minta yang tahfidz ini dikasih beasiswa, bisa ya? Ya, kasih beasiswa untuk apa? Menarik yang lainnya. Ya kalau cuma bisa doang tahfidz nggak ada hadiahnya, ya nggak ada yang naksir lagi yang bawa. Ya adik-adik yang lain nggak mau ngikutin. Jadi tolong diperhatikan itu. Kemudian masalah KKI, ya kasih data ke saya berapa sih ya yang lulus kemarin, ya biar saya nanti sampaikan satu-satu dulu. Ya kita urus ke dinas pendidikan dulu. Ya selesai pendidikan berapa orang jumlahnya udah beres di DKI, baru kita urus ke Depak. Ya jadi prosesnya satu-satu dan sekaligus karena kan ini 2. Ya antara Dinas Pendidikan DKI Jakarta, setelah itu kita ke Departemen Agama. Poinnya ya. Bang Haji siap mengawal ya? Iya, datanya kasih ke saya, nanti saya koordinasi dengan ya, terus tangan buat Bang Haji. biar saya kawal. Allah, mohon doa dan dukungannya. Iya. Oke, baik. Ke Pak Suherman lagi nih. Kira-kira Pak Suherman dari Biro Dikmental sendiri harapan untuk memaksimalkan peran dan fungsi teman-teman itu seperti apa di DKI? Ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Ya, sebetulnya kan bukan hanya guru PAI saja ya. Di Biro Dikmental itu kita juga mengurusi seluruh bidang pendidikan. Jadi bukan hanya guru dan PAI saja, tetapi semua. Nah, salah satu subnya kira-kira begitu, itu ya guru PAI begitu. Kita di Biro Pendidikan Fundamental Spiritual itu kan ada dua ikon di situ. Pertama mental spiritual keberagaman di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang kedua yaitu tadi pendidikan. Bagaimana pendidikan yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini kita koordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Oke. Berarti termasuk orang yang mengawal juga proses teman-teman GPI di DKI ya Pak ya? Betul, kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Siap. terkait dengan hal ini. Oke, paling tidak ini yang sementara ini teman-teman tidak pernah dapat dari manapun informasi, dan hari ini kita menghadirkan Pak Gubernur dan Pak Suherman sebagai wakilan dari Balai Kota, paling tidak menjawab keresahan teman-teman GPI di bawah gitu Pak. Terima kasih Pak Suherman. Lanjut ke Pak Bang Ajis lagi nih Bang Ajis. Bang Ajis, kira-kira di sebentar lagi ini kan 2024 nih Bang Ajis. Nah harapannya kira-kira ke depan itu Indonesia harus dipimpin seperti apa Bang Ajis? Ya, ya mudah-mudahan kita doa aja bersama ya, doain pemimpin kita yang baik, peduli sama rakyatnya, ya jangan sampai salah pilih lagi ya. Kalau saya sebutin tak salah belum waktunya ya. Yang jelas kita doain aja, apalagi ini guru agama semua paham lah ya. Kalau di DKI Jakarta udah paham, saya juga paham siapa orangnya ya.
Yang jelas kita doain ya, mudah-mudahan kita nggak salah pilih semuanya untuk 2024. Jadi nggak usah khawatir lagi, kagak ada lagi tuh ditunda-tunda ya. Pokoknya 24 Februari besok seluruhnya gunain hak suaranya ya, jangan ada yang enggak sayang sama jagoannya. Saya berharap guru agama satu suara ya, si Anu Siapa Bang presidennya. Ajis? Siapa Bang Ajis, Bang Ajis? Belum bisa ikut ya? Yang tadi dah, yang tadi. Ya, insyaallah ya. Baik Bang Ajis. Nah, teman-teman, saya hari ini teman-teman panitia itu sudah bekerja keras untuk bagaimana menyatukan suara teman-teman GPAI untuk hadir di sini dan memberikan informasi sejelas-jelasnya terkait dengan nasib kita. Karena apa? Karena sudah tidak zamannya lagi kita sebagai guru PAI, orang yang dikategorikan ikhlas tadi oleh Pak Kiai, hanya diam, nerima, tanpa mencari tahu sebenarnya seperti apa proses nasib kita dalam kaitannya posisi kita di sekolah ya. Karena lagi-lagi Pak Soeharman dan Bang Ajis, hanya kita nih GPI yang masih tertinggal belum ASN di tahun 2021 kemarin. Nah sekarang saya ke Pak Kiai ini. Kalau ke Pak Kiai saya harus hati-hati nanyanya nih ya Pak Kiai. Pak Kiai, teman-teman GPI ini sebenarnya mereka punya harapan bagi bangsa ini, lalu kemudian secara real nyata berjuang, yaitu dengan mencerdaskan anak bangsa. Nah kira-kira kalau mau melihat Pak Kiai supaya teman-teman ini tetap punya semangat berjuang di jalan Allah itu seperti apa Pak Kiai? Makasih. Sebenarnya yang di bawahan itu tergantung sama yang atasan. Jadi kalau yang atasannya bagus, yang bawahan insya Allah bagus. Yang atasannya jujur, yang bawah bisa jujur. Yang atas tukang bohong, bawahnya juga tukang bohong. Intinya pemimpin. Memang kita di sini nggak boleh nyebut Bang Ajis ya, nggak boleh. Umpamanya pemimpin kita 2024 kita sebut Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Nggak boleh disebut tuh, nggak boleh. Jadi kalau Pak Anies jadi menjadi presiden, doain biar saya menteri agamanya. Ini saya jamin jadi ASN semua ini. Jadi memang tergantung ya. Jadi kembali tadi saya sampaikan, seorang guru ini memang punya tantangan tersendiri ya. Setiap kita sudah merasakan bagaimana tantangan seorang guru. Makanya yang pertama tadi selain keikhlasan adalah kesabaran. Jadi seorang guru tanpa kesabaran sulit dia untuk menanamkan keilmuannya. Dan bagaimana keikhlasan seorang guru? Guru itu kadang-kadang jalan di tempat, padahal muridnya sudah kemana-mana. Iya. Saya punya guru madrasah ibtidaiyah waktu saya tinggal di Cengkareng di Bambu Larangan sana. Ya guru saya sekarang masih jadi guru madrasah. Dan muridnya padahal sudah kemana-mana, sudah melanglang kemana-mana. Dan itulah hebatnya seorang guru. Makanya nanti seorang sehebat apapun seorang ulama, dia menjadi orang besar dan dia akan menjadi ahli surga, dia tidak akan mau masuk ke dalam surga sebelum guru pendidiknya dimasukkan bareng dia masuk ke dalam surga. Itu hebatnya. Jadi sungguhnya kita mulia, seorang guru ini mulia. Jadi jangan hanya kita berharap kemuliaan di depan mata manusia, susah. Tapi kemuliaan itu memang adanya dari Allah dan kembali kepada kita. Ya kalau saya ajarin ini sama juga ngajarin bebek berenang saya sama juga ngajarin bebek berenang, kita udah ahlinya semua sebetulnya. Tapi kembali, bagaimana nasib kita dan bagaimana nasib bangsa ini, ya kembali memang kepada pemimpin tadi. Makanya saya berharap, saya sudah berapa bulan yang lalu sempat putar ke daerah-daerah sampai ke pelosok Kalimantan. Saya safari dakwah
sekaligus pengen mengenalkan Pak Anies di daerah-daerah trans. Saya pengen coba. Sebelum saya kenalin, ternyata mereka sebelum saya ngomong udah teriak duluan, Kiai, Pak Anies Presiden 2024. Saya takut. Ini bukan kampanye, ini bukan ngasih tahu waktu saya safari dakwah kemarin. Gitu. Nah, ya dan nggak boleh disebut. Kebetulan disebut orang trans waktu itu. Jadi saya takbir Allahu Akbar. Kenapa? Daerah-daerah lain ini, daerah-daerah lain iri sama Jakarta, terus terang aja. Saya hampir jadi saya keliling Indonesia, bahkan majelis ulama dari provinsi lain, mereka itu sekarang datang ke Jakarta mau belajar dari MUI Jakarta dan ingin tahu bagaimana Jakarta begitu nyamannya di bawah kepemimpinan Bapak Anies Rashid Baswedan. Ini yang mengakui adalah ketua-ketua MUI di tingkat provinsi. Makanya salah satu yang kita lihat kemarin, ya kita lihat bagaimana YouTube kan ketika Pak Anies berada di UGM kan, di Universitas Gajah Mada, padahal ada 3 gubernur yang menyampaikan kuliah Ramadan waktu itu kan. Pertama Gubernur Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, kemudian terakhir adalah Pak Anies. Tapi bagaimana sambutan dari ketiga gubernur? Kita nggak usah bisa baca lah, kita nggak usah bacain lah. Udah jelas siapa yang paling top. Nggak usah disebut kalau Pak Anies itu paling top. Emang udah nyata dia. Dan itu di mana-mana. Kenapa? Ini karakter. Jadi kalau saya lihat, kalau Nabi itu salah satu sifatnya in uziya yafu wa la yu'aqib wa in huksima yasmut wa la yujawib. Nabi itu kalau disakiti nggak pernah ada rasa dendam. In uziya yafu, kalau orang menyakitinya dimaafin. In husima yasmut, kalau kalau dicaci maki itu Nabi dia nggak mau jawab. Itu salah satu karakter yang Pak Anies pakai. Coba, yang menyakiti beliau itu setiap saat Pak, pemimpin kita nih, gubernur kita tiap hari disakitin. Tapi beliau nggak pernah ada rasa dendam, senyum. Jangankan yang perempuan, kita aja yang laki, kalau ngelihat senyumnya Pak Anies, Masya Allah, kita ini kayak bagaimana gitu. Apalagi ibu-ibu lah. Nah, karakter semacam ini juga memang perlu dimiliki oleh seorang guru. Ya kalau guru kiler di kelasnya biasanya banyak murid yang musuhin tuh, yang ngomongin. Kalau sekarang pasti tuh WA grup murid-murid rame, Ustadz Anu mau payah dan begini-begini. Akhirnya tuh murid ngegibahin guru. Kalau sudah begitu bagaimana murid ini ilmunya manfaat? Nah, artinya sekarang ini bagaimana kita merubah karakter anak-anak kita dengan situasi zaman yang kita hadapi saat ini. Dan maaf saja, kadang-kadang murid ini sekarang, anak-anak ini sekarang, dia lebih percaya sama Google daripada guru yang langsung aja. Coba ada anak-anak kita, kalau ada masalah nanya-nanya mau Google dia, padahal dia punya guru. Tapi melalui pendekatan yang terbaik, insya Allah akan menjadi baik. Karena itu, saya bersyukur hari ini bisa hadir di komunitas GPIA ini. Ya, guru agama, dan memang itu tadi saya sampaikan, saya juga pernah merasakan jadi guru agama, pahit getirnya, enak enggaknya, semua saya rasakan, dan saya yakin ibu bapak guru juga merasakan itu semua. Mudah-mudahan kita sama-sama pengalamannya. Baik, ya luar biasa teman-teman pencerahannya dari Pak Kiai. Dan waktu menunjukkan kurang 3 menit lagi Pak Kiai, saya kira langsung ditutup dengan doa oleh Pak Kiai. Ya mari, karena waktu sebentar lagi, saya